Seperti film Wrongtune 16 Resort yang pernah diceritakan sebelumnya, film Wrongtune 2021 ini akan direboot atau dibuat ulang ceritanya, tapi masih dengan konsep sekelompok orang yang apes karena tempat yang mereka kunjungi akan membawa malapetaka pada mereka. Apakah tiga bersaudara pemakan sesama yang identik dengan film Wrongtune masih akan tetap beraksi? Selamat datang di channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Pada video kali ini, narator Kentang akan menceritakan alur dari film Wrongtune 2021 yang dirilis tentu saja pada tahun 2021. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Eits, tapi tunggu dulu. Jangan lupa like and share jika kalian suka video ini dan subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Film ini diawali dengan seorang ayah yang bernama Scott sedang melakukan pencarian anaknya yang bernama Jennifer. Jennifer telah pergi bersama teman-temannya selama berminggu-minggu. Scott yang bertanya pada polisi setempat kurang direspon dengan baik karena sudah banyak masyarakat luar yang mencari informasi tentang hal yang sama. Kemudian Scott pergi ke rumah seorang pemilik penginapan yang ada di kota itu. Scott mencoba mencari informasi kepadanya, akan tetapi Scott tidak dapat informasi sedikit pun darinya. Scott kembali berkeliling dan mencoba mencari tempat strategis yang mungkin pernah disinggahi anaknya. Akhirnya Scott mendapat informasi dari seseorang kakek yang pernah melihatnya di salah satu bar di sana. Kakek itu mengatakan jika pencarian Scott akan sia-sia karena Jennifer dan teman-temannya diduga sudah terjebak di hutan dan tak akan pernah kembali lagi. Cerita pun kembali ke 6 minggu sebelum pencarian. Sekelompok muda-mudi sedang melakukan perjalanannya menuju pegunungan Virginia. Di antaranya adalah Jennifer, anak yang dicari ayahnya. Darius, pacar dari Jennifer. Kemudian Mila dan pacarnya Adam. Kemudian pasangan homreng yaitu Louis dan Gary. Mereka terlihat menikmati perjalanannya sampai tibalah mereka di sebuah penginapan. Pemilik penginapan itu sempat memperingati Jennifer agar tetap waspada di sana. Keep to the mark trail. Pada malam hari, mereka kembali berdiskusi tentang rencananya. Saat itu mereka berbicara dengan seorang kakek di sana dan sempat berdebat tentang pekerjaan. Kakek itu memperingatkan mereka agar tetap waspada sama seperti pemilik penginapan tadi. Ketika mereka pulang dari bar itu, terlihat orang misterius yang memperhatikan mereka. Ketika itu, Adam memberanikan diri untuk mengusirnya. Get away from there. Shoo! Yo! Malam pun telah larut, mereka pun beristirahat. Saat itu terlihat ada yang sedang mengintip dari jendela ketika Jennifer dan Darius sedang melakukan penggesekannya. Di pagi hari, Jennifer sedang melangsungkan olahraga lari paginya. Dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Edith, sedang berjualan aksesoris tradisional dengan anaknya yang bernama Ruthie. Kemudian Jennifer membeli beberapa barang-barang itu. Tak lama kemudian, Jennifer dan teman-temannya melakukan pemberangkatannya. Mereka terlihat menikmati kebersamaan mereka sampai tibalah di sebuah jalur bernama Appalachian. Mereka harus melewati hutan yang sangat luas dan jauh dari perkotaan. Setelah lama berjalan di tengah hutan, Mila sempat terpeleset dan hampir jatuh ke jurang yang membuat pacar dari Mila yaitu Adam mengkhawatirkan perjalanannya. How much longer is this gonna take? Promise. Okay, please. Ketika mereka kebingungan karena telah menghabiskan 1 jam perjalanan dan tidak pernah sampai, tiba-tiba sebuah batang pohon raksasa berguling turun dengan cepat ke arah mereka. Jennifer dan teman-temannya seketika berhamburan untuk menyelamatkan diri. Tapi naas, salah satu dari mereka yaitu Gary menjadi korban tewas karena terhimpit pohon raksasa tadi. Ketika itu, pacar homrengnya yaitu Louis merasa sangat terpukul atas kematian Gary. Karena mereka tersesat dan tidak bisa mencari jalan untuk kembali, terpaksa mereka harus berkemah di hutan untuk beristirahat. Ketika itu, Jennifer bangun dari tidurnya dan melihat bayangan dari luar.
Keesokan harinya, mereka menyadari jika Mila sudah tidak ada di sana. Wajar saja Adam langsung merasa khawatir pada pacarnya. Ketika hendak mencarinya, Adam melihat banyak batu nisan yang ada di sekitar perkemahannya. Sementara Darius menemukan gapura yang bertuliskan Foundation dan kemungkinan mereka telah memasuki sebuah wilayah yang berbahaya. Hey, did one of you take my phone? No. Ketika Mila belum ditemukan, mereka kembali dipanikan dengan masalah hilangnya ponsel-ponsel yang mereka miliki, dan mereka telah menyadari jika mereka telah diikuti oleh orang misterius yang menunggu mereka. I thought I saw somebody outside the tent last night. Promise to that. Hey. Ketika mereka melakukan pencarian, Adam dan Jennifer menemukan Ruthie, anak yang pernah ditemui oleh Jennifer saat membeli aksesoris tradisional ketika di kota. Kemudian Adam hendak bertanya pada Ruthie. Ruthie pun lari dan Adam mengejarnya. Saat pengejaran, Adam tiba-tiba terjatuh. Jennifer merasa kasihan pada Ruthie dan menyuruhnya untuk pergi. Ketika teman-temannya yang lain tiba di sana, Adam menyadari jika kakinya sudah terlilit jebakan rantai. Saat itu teman-temannya berusaha membuka jebakan itu. Seketika saja Adam pun terseret oleh rantai itu dan membawanya masuk ke sebuah lubang. Can you hear me? No. Ketika Darius berusaha mencari Adam di lubang itu, seekor ular berbisa menghalanginya dan mereka tidak bisa menemukan Adam. Kemudian Jennifer dan teman-temannya memutuskan untuk kembali dan mencari bantuan. Di perjalanan, mereka menemukan sebuah kabin yang dipenuhi oleh barang-barang yang diduga hasil curian dari orang-orang yang mengejar mereka. Tak lama kemudian, mereka melihat dua orang misterius dengan mengenakan pakaian berburu sedang membawa Adam yang sudah diikat. Dengan gagah berani, Darius langsung mengejarnya dan disusul oleh teman-temannya yang lain untuk membantunya menolong Adam. Terjadi ketegangan antara mereka dan orang-orang misterius itu, karena mereka menduga bahwa orang-orang misterius itulah yang sudah mencelakai mereka. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Adam memukul kepala salah satu dari orang-orang misterius itu hingga tewas. Karena dia berpikir orang-orang itu yang telah membunuh kekasihnya yaitu Mila. Sementara orang misterius yang lain berhasil melarikan diri. Di tengah kepanikan mereka karena sudah terlibat pembunuhan, tiba-tiba mereka dikagetkan kemunculan Mila. Mila pun terkejut dengan apa yang telah mereka lakukan kepada orang misterius itu. Kemudian mereka memutuskan melarikan diri karena mereka beranggapan orang-orang misterius itu akan mengejarnya. Di tengah perjalanan, Darius kembali terkena jebakan, tapi beruntung Darius masih bisa lolos dari maut. Ternyata mereka telah masuk dalam wilayah hutan yang sudah dikuasai oleh orang-orang misterius itu. Terdapat banyak penyamaran-penyamaran dan jebakan-jebakan yang telah orang-orang misterius itu siapkan untuk penyusup seperti mereka. Saat itu mereka telah menyadari jika mereka sedang diburu. Mereka pun hamburan berusaha melarikan diri. There's nobody there. Relax. No, it's... Adam! Wait, no, Mila! Mila yang bersama Adam tewas terjebak di lubang berduri. Ternyata benar saja orang-orang misterius itu kembali mengejar mereka dan menangkap mereka satu persatu. Kemudian diceritakan ayah dari Jennifer yang sedang berkumpul dengan keluarganya terlihat mengkhawatirkan anaknya yaitu Jennifer. Jennifer yang sudah tidak bisa dihubungi membuat ayahnya berniat akan mencarinya. Sementara itu, Jennifer terlihat sedang dikurung di sebuah lubang oleh sekelompok orang misterius. Jennifer melihat Edith, penjual aksesoris yang pernah ia temui di kota. Saat itu Jennifer dan teman-temannya berhasil ditangkap, dan kemudian mereka dibawa ke sebuah desa pemburu. Ketika itu, Edith membawa mereka untuk menemui jejegut dari desa itu. Jennifer dan teman-temannya akan diadili karena kasus pembunuhan. Ternyata orang-orang desa itu telah memantau dan mengikuti selama Jennifer dan teman-temannya masuk ke kota itu. Kemudian orang misterius yang menyaksikan saudaranya terbunuh oleh Adam menyatakan kejadian itu. Orang itu bersaksi jika dia dan saudaranya yang tewas sedang berburu hewan.
Bahkan dia justru akan mengembalikan Adam yang sedang pingsan karena terkena jebakan. Tapi Adam malah membunuh saudaranya. Kemudian Adam dihukum dengan cara yang sama ketika ia membunuh korbannya di depan teman-temannya. Sementara sisanya akan dihukum dengan kurungan, matanya akan dicungkil. Louis menjadi korban pertama yang dicungkil matanya dengan timah panas. Sementara Jennifer dan Darius berhasil bernegosiasi untuk mempertahankan hidupnya dengan menjadi kelompok dan bagian dari desa itu. Jennifer beralasan jika Darius dianggap mempunyai keahlian untuk memajukan pembangunan dan kelangsungan hidup di desa itu. Sementara Jennifer akan bersedia diperistri oleh jejegut dari desa itu. No sickness in my family, no cancer. I'm young. Who among your men needs a wife? Relax. Are you? Kemudian Jennifer langsung menjalani penggesekannya dengan jejegut desa itu. Sementara itu, ayah dari Jennifer yaitu Scott menemui pemilik penginapan yang pernah ditempati oleh Jennifer. Wanita itu menceritakan bahwa Jennifer telah terjebak di gunung karena di sana terdapat suatu kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara Amerika. Kelompok itu sudah lahir ratusan tahun dan banyak korban orang-orang hilang yang sudah terjadi di sana. Setelah menyelesaikan pertemuannya, Scott dihampiri oleh kakek yang pernah bertemu Jennifer pada saat di bar. Scott dihajar oleh kakek itu agar menghentikan pencariannya. Keesokan harinya, wanita pemilik penginapan itu melihat Scott tetap akan mencari Jennifer. Wanita itu berniat membantu Scott dengan mengantarnya kepada keluarganya yang seorang pemburu yang mungkin bersedia membantunya. See you in the morning. We go now. You got gear? Okay, go. Di perjalanan mereka menemukan beberapa jebakan, tapi nahas hanya Scott yang berhasil menyelamatkan diri. How much further? Oh no, it's a bitch of a hike. Just front door. Cooper! Cooper! Come on, help me pull him out. Come on. Pada malam hari, Scott tertangkap oleh kelompok desa itu. Setelah sampai di desa itu, Scott terkena anak panah yang ditembakkan oleh anaknya sendiri, yaitu Jennifer. Scott bertemu dengan Jennifer yang seolah tidak mengenali ayahnya. Jejegut itu kembali akan menghukum Scott dengan mencongkel matanya. This stranger guilty of trespass and sentences darkness to be carried out at dawn. Get away with it! People know where I am! Sementara itu terlihat Jennifer sedang bersama jejegut itu dan kembali melangsungkan penggesekannya. Ternyata Jennifer hanya berpura-pura dan hanya mengalihkan perhatian sambil merencanakan untuk membebaskan ayahnya. You shot me with an arrow. Ketika itu Jennifer bertemu Darius dan mengajaknya melarikan diri. Akan tetapi Darius tidak bersedia karena hal itu akan sia-sia baginya. Akhirnya Jennifer mengucapkan salam perpisahannya sambil mengecup bibir yang penuh bewok itu. Kemudian Jennifer dipergoki oleh Ruthie. Tapi ternyata Ruthie malah membantu Jennifer menunjukkan jalan pintas untuk keluar dari desa itu. You can if you want to. Jennifer sempat melewati penjara dengan dipenuhi oleh korban-korban cacat tanpa mata, termasuk Louis yang masih berada di sana dan masih hidup. Jennifer langsung menembaknya dengan pistol karena tidak tega melihatnya hidup dengan kondisi mengenaskan. Akhirnya Jennifer dan ayahnya berhasil keluar dari desa itu. Akan tetapi tak lama kemudian Edith berhasil menemukan Jennifer dan langsung menyerangnya. Jennifer berhasil melumpuhkan Edith dengan menjatuhkannya ke jurang. Ketika itu Jennifer kembali diserang oleh suami dari Edith. Akan tetapi dengan pelajaran bela diri dari desa itu, Jennifer berhasil membunuhnya.
Kemudian Scott dan Jennifer bertemu dengan kakek peminum dan teman-temannya yang hendak menyusulnya. Sempat terjadi gencatan senjata dengan para orang-orang desa itu. Sampai pada akhirnya Jennifer dan Scott berhasil diselamatkan oleh kakek peminum itu. Di akhir film, Jennifer sedang mengantarkan barang ke tempat ayahnya bekerja. Terlihat di sana Scott sangat bahagia dan bangga dengan anaknya yang sudah ditemukan dengan keadaan baik-baik saja. Kemudian setelah sampai di rumah, Jennifer melihat jejegut desa itu dan Ruthie bertamu ke rumahnya. Dia sedang berada di tengah keluarganya yang tidak mengenalinya. Jennifer langsung menyuruh keluarganya untuk meninggalkan mereka berdua. Ternyata Jennifer telah mengandung anak dari jejegut desa itu, dan jejegut itu hanya menginginkan anak yang dikandung oleh Jennifer. Jennifer pun bersedia untuk kembali bersamanya dengan syarat jika jejegut itu tidak akan pernah kembali lagi ke rumahnya. Namun saat mereka membawa Jennifer dengan mobil jemputannya, Jennifer terlihat membantai orang-orang desa itu dan hanya menyisakan Ruthie yang dibawa Jennifer kembali pulang ke rumahnya. Demikianlah alur cerita dari film Wrong Turn 2021. Menurut narator Kentang, film Wrong Turn 2021 ini sedikit mengecewakan dengan tidak dihadirkannya 3 bersaudara pemakan manusia. Tapi karena memang wajar, film ini adalah film reboot, dan film ini cukup menghibur dengan alur cerita yang fresh. Bagaimana menurut kalian? Narator Kentang berharap video ini bisa menghibur sekaligus memberi pengalaman dan pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.